Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga di Pematang Siantar unjuk rasa meminta DPRD menonaktifkan wali kota. Ketua dan anggota DPRD ikut turun ke jalan. Seorang bayi yang baru lahir di Medan diduga menjadi korban malapraktik usai dilakukan uji screening stunting. Kaki bayi menderita luka bakar melepuh. Pedagang pakaian bekas dan konsumen pakaian bekas memprotes langkah pemerintah yang melarang penjualan pakaian bekas. Kita ke informasi pertama, unjuk rasa terjadi di Kota Pematang Siantar. Warga meminta DPRD untuk menonaktifkan wali kota Siantar saat DPRD Siantar menggelar sidang hak angket pencopotan wali kota di luar gedung DPRD. Beberapa elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Pematang Siantar. Unjuk rasa digelar Jumat yang lalu untuk mendukung keputusan DPRD Siantar untuk melakukan hak angket pencopotan Wali Kota Siantar Susanti Dewayani dari jabatannya. Susanti dianggap telah melanggar aturan perundang-undangan. Di dalam gedung DPRD, anggota parlemen tengah membahas rencana hak angket untuk pencopotan Wali Kota Siantar. Tetapi, rapat terpaksa dihentikan karena Ketua DPRD dan anggota DPRD Siantar keluar dari ruang sidang dan menemui para pengunjuk rasa. Menurut Ketua DPRD Siantar, sebelumnya DPRD sudah 2 kali meminta Wali Kota hadir untuk membahas permasalahan yang sedang menjadi polemik, terutama tentang pergantian para ASN di lingkungan Pemko Siantar yang menyalahi aturan. Namun wali kota tetap tidak mau hadir. Sesuai dengan laporan dari beberapa ASN yang merasa dirugikan akibat kebijakan wali kota, melaporkan kepada DPRD dan kita tindak lanjuti dengan membentuk angket. Dalam prosesnya, angket menemukan beberapa pelanggaran terhadap perundang-undangan yang bisa kita sebut melanggar sumpah janji jabatan oleh saudari wali kota. Oleh karena itu hari ini kita gelar hasil angket dan nanti kita lihat bagaimana kawan-kawan fraksi dan anggota dewan untuk menyikapi hasil angket. Sebelumnya, pada September tahun lalu, DPRD Kota Pematang Siantar telah membentuk panitia khusus atau pansus hak angket terkait pelanggaran pelantikan 88 pejabat di Pemko Pematang Siantar. Pansus juga sudah membacakan hasil putusan di rapat paripurna DPRD yang menyatakan Wali Kota Susanti telah melanggar sumpah jabatan. Pansus merekomendasikan untuk Susanti Dewayani diberhentikan dari jabatan sebagai wali kota. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Waspadalah dimanapun Anda memarkirkan kendaraan, sekalipun di tempat ibadah belum tentu aman. Seorang jemaah Masjid Raya di Kota Siantar kehilangan motornya saat tengah melakukan sholat Isya di dalam masjid. Dengan tenang, pelaku pencurian sepeda motor jenis Matic duduk di bangku jok motor yang bukan miliknya. Sang pencuri tidak menyadari adanya CCTV yang merekam gerak-geriknya. Pelaku tampaknya telah ahli dalam membuka kunci kontak motor sehingga tidak kesulitan menghidupkan motor. Seperti layaknya mengendarai motor miliknya, sang pencuri segera berlalu dari halaman parkir dengan motor warga yang tengah sholat Isya di dalam Masjid Raya Jalan Masjid, Kecamatan Siantar Barat. Pemilik motor baru menyadari motornya hilang saat beranjak pulang dari area masjid. Ia pun kaget motor miliknya telah raib. Pelakunya berapa orang informasinya? Kalau dilihat dari CCTV-nya Pak, dari videonya yang beredar satu orang. Satu orang ya. Nah, Ya kedepannya agar lebih diamankan lah Pak daerah-daerah masjid ini. oh iya. Sang pemilik motor telah membuat laporan kehilangan ke polisi. Rekaman CCTV juga disertakan bersama keterangan dari penjaga masjid. Dengan rekaman CCTV, polisi telah mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengejaran terhadap pelaku.
Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Pelaku pencurian sepeda motor diringkus polisi di sebuah penginapan di Kota Pematang Siantar. Pelaku diciduk bersama barang bukti sepeda motor yang digondol dari pelataran masjid. Rekaman video kamera pengintai CCTV di pelataran Masjid Raya Kecamatan Siantar Barat sempat viral di media sosial. Berkat rekaman ini, polisi bisa mengidentifikasi pelaku pencurian sepeda motor saat korbannya tengah menjalankan sholat Isya pada Rabu pekan lalu. Polisi dari Polres Siantar mendapat informasi keberadaan pelaku di salah satu penginapan di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Siantar. Pelaku yang bernama Dedi adalah warga Deli Serdang. Ia kaget saat digerebek di kamar hotel. Menurut polisi, pelaku berusaha melarikan diri dan mengadakan perlawanan sehingga harus dilumpuhkan dengan tembakan. Polisi menyita 2 unit sepeda motor dan kunci T yang digunakan untuk membongkar kunci motor. Seorang bayi perempuan yang baru lahir di Medan diduga menjadi korban malapraktik. Usai dilakukan uji screening stunting, kaki bayi menderita luka bakar melepuh. Kemarahan dari Ibnu Juanda Huta Barat pada manajemen Rumah Sakit Mitra Medika Amplas, Medan. Sang ayah kesal karena anaknya yang baru lahir harus tertahan di rumah sakit hingga waktu yang belum diketahui. Juanda gusar setelah mendapati kaki bayinya diperban dan ternyata luka bakar melepuh pada telapak kaki kanan sejak 10 Maret lalu. Awalnya Asriani, istri Juanda, melahirkan bayi perempuan. Anak kedua pasangan ini pada 8 Maret lalu secara sesar di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas. Sehari setelah lahir, pihak rumah sakit menawarkan uji stunting pada bayinya melalui pengambilan sampel darah pada kaki kanan bayi. Uji stunting ini dilakukan atas arahan pemerintah untuk mencegah stunting melalui persetujuan tertulis keluarga. Pengambilan sampel darah akhirnya dilakukan pada 9 Maret lalu. Sehari setelahnya, keluarga mulai curiga sebab saat bayi dibawa pada orang tua, kaki kanan bayi yang belum diberi nama itu dalam kondisi dibalut perban. Awalnya keluarga mengira perban bersifat sementara setelah pengambilan sampel. Alih-alih membawa bayi pulang, pihak rumah sakit menyatakan ibu boleh pulang namun tanpa bayi, sebab dikhawatirkan bakal terjadi infeksi. Dari sini keluarga mendesak perban yang membalut kaki bayi dibuka. Kemarahan keluarga memuncak mendapati kaki kanan bayi memerah dan melepuh. Dari penjelasan awal yang didapat keluarga, kaki bayi melepuh dampak dari air hangat yang digunakan pada saat pengambilan sampel darah. Terus saya bilang, loh kenapa kaki anak saya jadi seperti ini? Apa yang kalian perbuat dengan anak saya? Sementara kakinya kemarin cantik, sehat, nggak ada seperti ini. Apa yang kalian perbuat? Langsunglah yang berpakaian perawat di belakang itu menyambung. Jadi begini ya Pak, kemarin kan Bapak ada tanda tangan terkait surat persetujuan screening hipotiroid. Sebentar dulu, memang saya setuju, saya tanda tangani, tapi sesuai dengan SOP yang kalian katakan. Tidak puas dengan penjelasan itu, keluarga kemudian meminta rekam medis sang bayi. Meski sempat ditolak oleh rumah sakit, keluarga mendapati keterangan telapak kaki kanan bayi sebagai luka bakar. Berbekal rekam medis dan foto kondisi kaki bayi, keluarga kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolda Sumut pada 14 Maret lalu. Hari Selasa kita buat laporan. Masih sampai SPKT, tapi kita udah koordinasi dengan pihak Krimsus tentang perkara ini, maka ditetapkan pasal 28 yang artinya isinya tentang malpraktek yang mengakibatkan luka. Rencananya Juanda, ayah korban, akan diminta keterangan atas laporan malpraktik ini pada Senin 20 Maret esok. Sedangkan manajemen Rumah Sakit Mitra Medika Sabtu malam belum memberikan jawaban atas kasus ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Terakhir yang kami lihat